Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Wo Channel, channelnya Mbah Wo Banyulangit atau Mbah Wo Jabung. Pada video kali ini mungkin aku terlihat agak kaku, karena yang kalian lihat bukanlah aku yang sesungguhnya, melainkan robot yang dibuat dengan kecerdasan buatan AI. Tapi sebelumnya, kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video menarik dari Mbah Wo Banyulangit Channel. Telaga Sarangan adalah salah satu kawasan wisata yang terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga Sarangan menjadi destinasi wisata populer di Kabupaten Magetan, yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Telaga ini memiliki luas sebesar 30 hektar dengan kedalaman sekitar 28 meter. Di balik keindahan alamnya, ternyata ada legenda di balik asal-usul Telaga Sarangan yang terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Bagaimana cerita rakyat asal-usul Telaga Sarangan? Sejarah Telaga Sarangan. Menurut legenda, sejarah Telaga Sarangan berasal dari kisah sepasang suami istri bernama Yai dan Nyai Pasir. Itulah mengapa Telaga Sarangan juga disebut sebagai Telaga Pasir. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, Yai dan Nyai Pasir belum juga dikaruniai buah hati. Suatu ketika, Yai dan Nyai Pasir bersemedi untuk memohon kepada Sang Hyang Widi agar segera diberikan anak. Harapan pasangan ini pun terkabul, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Lelung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Yai dan Nyai Pasir bekerja dengan bercocok tanam dan berburu. Pekerjaan mereka bisa dibilang cukup berat, sehingga kesehatan fisik menjadi sangat penting. Supaya kondisi fisik mereka selalu sehat, Yai dan Nyai Pasir kembali bersemedi dan memohon kepada Sang Hyang Widi. Di tengah bersemedi, pasangan suami istri ini mendapat amanat bahwa keinginannya akan terkabul jika berhasil menemukan dan memakan telur yang ada di dekat ladangnya. Tidak lama kemudian, Nyai Pasir menemukan telur dan membawanya pulang untuk dimasak. Telur itu kemudian dibagi dua untuk dimakan bersama Nyai Pasir. Setelah memakan telur itu, Nyai Pasir kembali ke ladang. Anehnya, di tengah perjalanan, badannya terasa panas dan sangat gatal. Karena tidak kuasa menahan gatal, Nyai Pasir terus menggaruknya hingga badannya dipenuhi luka. Tiba-tiba, tubuh Nyai Pasir berubah menjadi ular naga yang sangat besar, begitu juga dengan Nyai Pasir. Yai dan Nyai Pasir, yang sudah berubah menjadi ular naga, terus berguling di atas pasir, hingga membentuk cekungan yang dalam dan besar. Dalam cekungan tersebut, kemudian keluar air yang sangat deras dan menggenanginya. Menyadari kekuatan yang dimilikinya, Yai dan Nyai Pasir berniat untuk membuat cekungan yang lebih besar guna menenggelamkan Gunung Lawu. Joko Lelung, yang mengetahui niat jahat kedua orang tuanya, kemudian bersemedi dan memohon agar niat jahat itu tidak terjadi. Permintaan Joko Lelung pun diterima oleh Sang Hyang Widi, dan kedua orang tuanya berhasil ditenangkan. Akan tetapi, cerukan tanah yang dibuat oleh Yai dan Nyai Pasir masih terus terisi air, hingga membentuk sebuah telaga, yang kini dikenal sebagai Telaga Sarangan. Konon, Yai dan Nyai Pasir yang masih berwujud naga perlahan-lahan berubah menjadi makhluk tidak kasat mata, yang diakini masih menunggu di Telaga Sarangan. Sampai sekarang, legenda Telaga Sarangan masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Bahkan, setiap menjelang bulan puasa, warga sekitar akan menggelar upacara bersih desa, dan memberikan sesaji berupa hasil desa sebagai tolak bala. Tujuan upacara ini adalah untuk menghormati roh leluhur yang konon merupakan cikal bakal desa Sarangan, yaitu Yai dan Nyai Pasir.